Bapak Ibu, saudara-saudara dan teman-teman muda yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi siang nih. Pagi. Masih good morning ya. Secara pribadi saya merasa sebetulnya 2 minggu ini kita terlalu padat untuk merayakan banyak perayaan besar. Minimal saya pribadilah. Saya tidak mau menggeneralisir semuanya. 2 minggu lalu kita hari Kamis udah hari Jumat udah malam Natal. Sabtunya Natal. Disambung lagi sorenya udah misa hari Minggu. Baru napas sebentar hari Jumatnya tahun baru. Gitu ya. Sabtunya sudah ekaristi lagi sampai minggu ini. Perayaan Natal. Lalu di tahun baru kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah. Hari ini ditampakkan lagi tentang perayaan Hari Raya Penampakan Tuhan atau Epifani. Saya coba untuk menemukan makna aliran perayaan kita. Sebetulnya kalau kita mau lebih peka gitu ya, bagaimana perayaan-perayaan ini dilangsungkan dengan kegembiraan, ada satu hal yang sebetulnya mau dibangun, kegembiraan, sukacita. Karena ketika ada sukacita, itu ada yang namanya damai. Damai itu memunculkan yang namanya harapan. Dan harapan, dengan adanya harapan orang mampu dengan gampang membuat sebuah mimpi. Dan mimpi seringkali dilukiskan tentang penggapaian sebuah bintang. Nah hari ini, kalau mau disangkut pautkan, hari ini bintang yang kita lihat sebagai sebuah tampakan cahaya mimpi kita, itu menjadi salah satu faktor penting dalam perayaan penampakan Tuhan atau Epifani hari ini. Nah maka fokus kita hari ini saya mau membongkar tentang bintang ini. Supaya bintang yang kesannya biasa saja tetapi ini menjadi sebuah pembelajaran yang mahal. Maka ada 2 hal besar, poin besar yang saya mau ajak supaya dipahami dulu di awal. Poin yang pertama, saya akan melihat 3 sifat dasar atau sikap dasar dari bintang. Ini mahal. Lalu yang kedua, lalu kita diajak belajar menjadi bintang dan bagaimana sikap hidup belajar menjadi seorang bintang. Nah ini, 2 ini yang dipegang dulu supaya paham, supaya nggak lari-lari pikirannya. Ini ya, kita mulai. Yang pertama, ada sebuah istilah Latin yang mengatakan ad astra per aspera, sampai ke bintang dengan jeripayah. Dan ini ternyata merupakan moto dari negara bagian Kansas di Amerika yang juga menjadi tema pokok hari ini. Perayaan Hari Raya Penampakan Tuhan. Pastinya kalau kita melihat prosesnya, setelah Natal, para majus, siapa saja majusnya? Yang pertama, Baltasar, paling gampang itu ya. Melkior, Bastar lagi, Kaspar. 3 ini, tahu nggak? Haho gitu ya. Kaspar, Baltasar, Melkior. Siapa Romo itu saya baru dengar. Ya minimal sebelum Anda mati tahulah ya gitu ya. Nah, dia tahu dia bahwa itu menjadi satu yang penting juga bagi Anda. Kaspar, Baltasar, Melkior datang ke Yerusalem dan bertanya-tanya dalam Injil hari ini, di manakah raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di ufuk timur dan kami datang untuk menyembah dia. Maka ini dilukiskan sebetulnya dalam bahasa Latin adalah ex oriente lux. Cahaya itu datang dari timur. Maka jelaslah ketika Yesus datang sebagai bintang, kita pun sebetulnya diajak belajar menjadi bintang-bintang kecil di dalam dunia kita. Maka kalau kita mengacu dalam dunia harian kita mendengar ada berbagai macam bintang. Misalnya bintang film, sampai bahkan bintang iklan. Apalagi ada bir bintang. Apalagi bintang 7. Ada lagi apa? Bintang laut. Ya. Ada kan? Dan lain-lain. Artinya banyak. Bahkan kalau kita mau yang lebih keren lagi, tidak heran mengapa Apollo 13
Apollo 13 itu adalah sebetulnya misi berawak ketujuh dari program Apollo NASA yang juga menjadi misi ketiga Apollo untuk mendatangkan ke bulan. Itu punya moto yang bagi saya menarik. Motonya adalah Ex Astris Scientia. Dari bintang datanglah yang namanya pengetahuan. Nah, hari ini saya mau menampakkan itu, bahwa bintang itu bukan cuma sekedar hal yang biasa, tapi banyak kaya hal-hal yang luar biasa. Nah, maka sikap dasar apa yang sebetulnya terkandung dalam bintang ini? Kita masuk. Yang pertama, itu saya menemukan ada yang namanya sikap dasar universal. Bintang itu bersinar untuk semua orang tanpa pandang bulu. Ia tidak diskriminatif. Paham dulu ini? Dia tidak diskriminatif. Cahayanya terbuka. Tidak eksklusif. Tapi bintang itu inklusif. Karya keselamatan Allah juga berlaku universal. Karya keselamatan Allah itu juga berlaku melebar. Bahkan karya keselamatan Allah itu juga berlaku menyebar, menjalar dan juga menular. Nyata dan juga nyala untuk semua orang. Maka dengan kata lain, sebetulnya kita diajak menjadi orang yang juga tanggap zaman, yang tidak pilih kasih, tapi siap untuk berdialog kasih dengan semua orang. Universal. Yang kedua, saya menemukan kata integral. Bintang itu bersinar utuh dan penuh dan menyeluruh. Setiap malam, kalau tidak mendung, ia selalu berkelap-kelip. Ia memantulkan dan membagikan sinarnya 100% dengan sepenuh hati. Tidak peduli ia diabaikan atau ia ditinggalkan. Tidak peduli ia mau dipergunjingkan atau ia dilupakan. Keberadaannya, eksistensinya jelas. Ia hadir dan mengalir, berbagi dan juga peduli. Maka dalam poin yang kedua ini, sebetulnya ada sebuah statement nih yang kuat bagi saya. Aku berbagi, maka aku ada. Aku berbagi cahaya, maka aku ada. Apakah aku sudah berbagi cahaya bagi banyak orang? Atau aku masih menyimpan cahayanya untuk diriku sendiri? Ada banyak orang yang pintar ngomong di 2021 yang tanpa aksi, ngomong aja. Itu bukan cahaya. Praktek dalam konsep yang baik, jadilah cahaya. Maka sikap berbagi bukan cuma konsep, bukan wacana. Sikap dasar yang realita. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya menemukan kata inspirasional. Wah, ini lebih keren lagi nih. Bintang itu selalu menginspirasi banyak orang. Maka banyak lagu, banyak drama, banyak prosa, banyak puisi yang berbicara tentang bintang. Bahkan kalau Anda masih mengingat dari kecil, biak-biak kecil itu, anak-anak kecil itu diperkenalkan dengan lagu apa? Bintang kecil, itulah ya, sampai bosan ya, nggak ada lagi apa ya, emang bintang kecil ya, kayaknya dari jauh kecil. Bintang kecil udah diajarkan, bahkan seabrek-abrek yang disukai oleh Anda, ramalan bintang. Saya SMA tuh sering membuka majalah-majalah remaja gitu, untuk cuman sekedar setiap minggunya membaca ramalan bintang. Kalau bagus, diiyakan. Kalau jelek, ini bukan, salah ini. Artinya bahkan ramalan bintang pun tuh menjadi sesuatu yang menarik. Kehadirannya selalu membawa yang namanya dalam bahasa filsafat itu enlightenment, pencerahan bagi dunia. Maka sebetulnya kita diajak untuk menjadi seorang yang penuh dengan inspirasi. Inspirasi itu dalam bahasa Latin adalah in spirit. In itu adalah dalam roh. Berapi-api. Maka nggak mungkin kalau Anda mau menjadi inspirasi bagi keluarga Anda, bagi orang cintai, tapi tidak punya api dalam dirinya.
bohong besar. Orang yang menginspirasi itu penuh dengan roh, dengan api yang membara, yang berani membakar sesuatu untuk menjadi lebih baik lagi. Itu inspirasi. Itu yang pertama, sikap dasarnya. Yang kedua, poinnya adalah stella aeterna, bintang abadi. Ini salah satu karakter pribadi Yesus yang kehadirannya itu selalu mencerahkan. Kehadiran Yesus yang selalu juga meneduhkan dan juga menghangatkan. Sinarnya itu ternyata menyatukan, nah ini penting. Sinar Yesus itu menyatukan para sarjana atau para majus yang bijaksana itu datang. Dan kasihnya itu mengajak banyak orang yang jauh menjadi lebih dekat. Bukan kebalikannya ya, yang dekat menjadi jauh. Kasihnya itu menjauhkan yang jauh menjadi dekat. Sehingga apa? Sehingga mengajak untuk bersama-sama datang dan juga bersembah sujud kepadanya. Pastinya dengan merayakan perayaan penampakan Tuhan, Epifani hari ini, kita pun harus sadar, patut sadar akan kewajiban kita datang dan bersembah sujud kepada Kristus melalui apa? Melalui doa, sembah bakti dan perbuatan-perbuatan baik kita. Seluruh proses kehidupan kita. Ini kata poin utamanya. Maka ada 3 hal yang menjadi poros untuk kita bisa belajar menjadi bintang. Yang pertama adalah sikap dasarnya, porosnya adalah berusaha. Para majus yang pergi dari timur ke Yerusalem, maka kita pun sebetulnya diajak untuk berusaha hidup dalam pola meninggalkan, lepas dari ketakutan masa lampau dan juga ketakutan akan masa depan dan hidup berusaha di saat ini. Banyak orang di sekitar kita, bahkan juga yang hadir di sini, itu mengalami ketakutan-ketakutan di masa lampau, bahkan ketakutan-ketakutan akan masa depan. Banyak orang yang bunuh diri di Pamanukan dengan loncat di sungai Cipularang, itu karena apa? Karena ketakutan akan masa lampau dan masa depan. Dan bunuh dirinya pun tidak seorang diri, bersama-sama dengan anak-anaknya. Beberapa yang ditangkap itu mengatakan, saya tidak mau anak-anak saya mengalami kemiskinan dan juga ketakutan dalam dunia ini. Dan dunia sekarang. Dan kita diminta untuk berusaha saat ini. Bukan hanya berpangku tangan. Bukan hanya bisa ngomong belaka. Saya mengulang ini 2 kali loh. Artinya Anda harus paham mengapa saya mengulang ini. Yang kedua adalah bersukacita. Kita yakin bahwa Allah itu selalu menyertai kita. Dan itu pun juga dialami para majus yang disertai oleh bintang Bethlehem. Hati mereka penuh dengan syukur ketika menemukan Yesus dengan perantaraan bintang yang tersamar. Ada sukacita. Yang ketiga adalah berbagi. Burung tekukur, burung raja wali. Tiada syukur tanpa berbagi, tanpa peduli. Jelasnya, sebetulnya orang yang bersyukur dalam hidup ini, itu adalah orang-orang yang lebih mudah untuk berbagi. Orang-orang yang lebih mudah untuk mengalami atau dikatakan sebagai orang yang peduli. Tidak cuek bebek, tapi mau berbagi harta atau juga talenta kepada banyak orang di sekitar kita. Dan ini yang penting. Itu 2 poin besar hari ini. 3 sifat dasar, sikap dasar bintang, universal, apalagi integral, dan inspirasional. Dan untuk mencapai ini, 3 sikap dasarnya adalah mari berusaha, mari bersukacita, dan mari berani untuk berbagi. Maka semoga di tahun yang baru ini, sikap dasar bintang yang menjadi impian semua orang, semoga itu menjadi sikap dasar juga yang bisa menginspirasi kita menjadi pribadi yang penuh dengan kualitas yang baik.